Setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasakan kesepian, kegelisahan, atau bahkan keputusasaan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, dan seringkali kita diuji dengan berbagai macam ujian, mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, hingga persoalan hati yang tak terlihat oleh mata. Namun ada satu kebenaran yang tak boleh kita lupakan. Allah selalu bersama kita. Ungkapan ini bukan sekadar kata-kata penghiburan, melainkan sebuah kenyataan yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Dan Dia bersama kamu, di mana saja kamu berada." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun kondisi yang membuat kita benar-benar sendiri. Bahkan ketika manusia meninggalkan kita, ketika sahabat berkhianat, atau ketika keluarga tidak memahami keadaan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Disinilah letak kekuatan seorang mukmin, keyakinan bahwa Allah senantiasa membersamai, hidupnya akan melahirkan ketenangan, keberanian dan kesabaran. Ibarat seorang musafir di padang pasir yang menemukan oase, keyakinan ini menjadi sumber air kehidupan bagi jiwa yang haus akan ketenangan. Dasar akidah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kebersamaan Allah dengan hambanya memiliki makna yang dalam akidah Islam. Para ulama menjelaskan bahwa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, terbagi menjadi dua. Ma'iyah ammah, kebersamaan umum, yaitu kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Kebersamaan ini mencakup ilmu, pengawasan dan kekuasaan Allah. Artinya, Allah mengetahui segala gerak-gerik kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pun rahasia hati kita yang luput dari pengetahuannya. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 12. Jadi setiap detik dalam hidup kita berada dalam pantauan Allah. Tidak ada hal kecil sekalipun yang bisa tersembunyi darinya. Ma'iyah khasah, kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan Allah yang istimewa bagi hamba-hamba pilihannya. Orang-orang yang beriman, bertakwa, bersabar, dan bertawakal kepadanya. Dalam kebersamaan ini, Allah tidak hanya mengetahui keadaan hambanya, tetapi juga memberikan pertolongan, perlindungan, serta rahmat yang luas. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 128. Inilah dasar keimanan yang membuat seorang mukmin tidak mudah goyah. Ia sadar bahwa hidup bukanlah sekadar perjalanan fisik di dunia, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang selalu ditemani oleh Allah. Kebersamaan Allah dalam kesedihan. Setiap manusia pasti pernah merasakan sedih. Kesedihan adalah bagian dari fitrah, tanda bahwa kita memiliki hati yang lembut. Namun yang membedakan seorang mukmin dengan yang lain adalah bagaimana ia menyikapi kesedihan itu. Ketika kesedihan melanda, ada dua kemungkinan. Ia bisa menjadikan kita semakin jauh dari Allah, atau justru semakin dekat dengannya. Orang yang lupa akan kehadiran Allah akan terhanyut dalam kesedihannya, merasa sendirian, dan akhirnya putus asa. Namun, orang yang yakin bahwa Allah selalu bersamanya akan menemukan kekuatan yang tak terduga. Allah mengetahui air mata yang tersembunyi. Kadang kita merasa tak ada seorang pun yang benar-benar mengerti perasaan kita. Kita tersenyum di hadapan orang lain, tetapi menangis dalam sepi. Namun, Allah tahu setiap tetes air mata yang jatuh. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Melainkan Allah akan memberinya pahala dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini menunjukkan bahwa kesedihan seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Allah menyaksikan setiap luka hati, dan Dia telah menyiapkan balasan yang jauh lebih indah. Saat sedih, Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Al-Quran Surat Qaf ayat 16.
Ayat ini menjadi penghibur luar biasa. Terkadang kita ingin menceritakan semua masalah kepada seseorang, tetapi tidak ada telinga yang siap mendengarkan. Saat itu, cukuplah kita curhat kepada Allah. Dia tidak pernah bosan mendengar, bahkan dia lebih dekat daripada siapapun. Kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana Nabi Yaqub menangis bertahun-tahun karena kehilangan putranya Nabi Yusuf. Namun beliau tetap berkata, "Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Al-Quran Surat Yusuf ayat 86. Ini adalah teladan besar. Meski hati dilanda kesedihan yang mendalam, Nabi Yaqub tidak larut dalam keputusasaan. Beliau tetap percaya bahwa Allah bersamanya. Kebersamaan Allah dalam kebahagiaan bukan hanya saat sedih, Allah juga bersama kita ketika bahagia. Namun, seringkali manusia lupa. Saat kesusahan, kita rajin berdoa, tetapi ketika senang, kita lalai bersyukur. Padahal kebersamaan Allah tidak pernah terputus, baik dalam susah maupun senang. Mensyukuri nikmat sebagai tanda. Mengingat Allah, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bahagia sejati bukanlah karena harta melimpah atau kedudukan tinggi, melainkan karena hati selalu terhubung dengan Allah. Syukur adalah cara terbaik untuk menjaga kebahagiaan tetap berkah. Kebahagiaan yang tidak melalaikan. Rasulullah bersabda, "Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Kesehatan dan waktu luang adalah bagian dari kebahagiaan, namun jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka justru bisa menjadi jebakan. Oleh karena itu, seorang mukmin selalu ingat bahwa kebahagiaannya adalah bagian dari kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan Allah dalam nikmat dunia. Seringkali kita merasa bahagia saat mendapatkan rezeki, keberhasilan, atau doa yang terkabul. Namun sebenarnya yang membuat kita bahagia bukanlah rezeki itu sendiri, melainkan karena Allah yang memberikannya. Dengan menyadari hal ini, kebahagiaan kita menjadi ibadah, bukan sekadar kesenangan sesaat. Tanda-tanda Allah bersama kita. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui bahwa Allah benar-benar bersama kita. Padahal, jika kita mau merenung, tanda-tanda itu begitu jelas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hati yang tenang di tengah badai. Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika seseorang berada dalam keadaan sulit tetapi hatinya tetap tenang, itu adalah tanda bahwa Allah bersamanya. Rasa tenang ini bukan datang dari logika atau manusia lain, melainkan dari kekuatan iman yang Allah berikan. 2. Dimudahkan jalan kebaikan. Seorang mukmin yang selalu diliputi kebersamaan Allah akan merasakan kemudahan dalam melangkah menuju kebaikan. Allah berfirman, "Maka adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya kemudahan untuk menuju kebaikan." Al-Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Jika langkah kita terasa ringan untuk berbuat kebaikan, itu pertanda Allah membersamai kita. 3. Doa yang sering dikabulkan. Tanda lain kebersamaan Allah adalah doa yang dikabulkan, meski tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Doa yang terkabul adalah bentuk kasih sayang Allah. Bahkan ketika doa tidak langsung terkabul, itu pun tanda kebersamaan Allah, karena Dia tahu apa yang terbaik. 4. Dijaga dari keburukan. Seringkali kita tidak sadar bahwa Allah melindungi kita dari keburukan. Ketika kita terhindar dari musibah, atau ketika hati kita dijauhkan dari dosa besar, itu semua adalah bukti penjagaan Allah, hikmah ujian. Saat Allah menguji, Dia paling dekat. Banyak orang merasa bahwa ujian adalah tanda Allah menjauh, padahal justru sebaliknya. Ujian adalah tanda bahwa Allah memperhatikan kita. 1.
Ujian sebagai bukti cinta. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka Allah meridainya, dan barang siapa marah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ujian bukanlah hukuman, melainkan bentuk cinta. Allah ingin melihat sejauh mana iman kita. 2. Ujian menjadikan hati lebih dekat. Ketika seseorang diuji, ia biasanya lebih sering berdoa, lebih rajin sholat, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ujian membuat kita sadar bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. 3. Ujian membersihkan dosa. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Dengan itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya setiap rasa sakit yang kita alami adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang membersihkan kita dari dosa. 4. Kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menghadapi ujian saat dikejar Fir'aun. Di hadapan mereka ada laut, di belakang mereka musuh. Namun Allah menurunkan pertolongannya dengan membelah laut. Ini adalah bukti bahwa saat ujian datang, Allah justru paling dekat. Zikir dan doa, jembatan, merasakan kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah bisa dirasakan melalui zikir dan doa. Zikir membuat hati hidup. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Zikir membuat hati menjadi hidup, selalu merasa ditemani Allah dan terhindar dari rasa sepi. Doa sebagai senjata mukmin. Doa adalah bukti bahwa kita yakin Allah selalu bersama kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang beriman, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim. Doa membuat kita selalu terhubung dengan Allah, rasa nikmat dalam bermunajat. Banyak ulama dan ahli tasawuf merasakan kenikmatan luar biasa saat berdoa. Mereka merasa benar-benar bersama Allah, seolah seluruh dunia hilang ketika mereka bermunajat. Inilah puncak dari kebersamaan dengan Allah, hati yang larut dalam doa. Salat dan ibadah, jalan paling nyata untuk bersama Allah. Salat adalah ibadah yang paling jelas menggambarkan kebersamaan kita dengan Allah. 1. Salat sebagai pertemuan hamba dengan Allah. Rasulullah bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Sujud adalah momen ketika kita benar-benar merasa bersama Allah, merendahkan diri di hadapannya. 2. Salat menjadi penolong hidup. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Salat bukan hanya kewajiban, melainkan penolong dalam hidup. Orang yang salat dengan hati ikhlas akan merasakan bahwa Allah selalu mendampinginya. Ibadah lain yang meneguhkan kebersamaan dengan Allah. Selain salat, ibadah lain juga meneguhkan kebersamaan Allah. Puasa membuat kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi. Sedekah mengingatkan bahwa Allah lah sumber rezeki. Membaca Al-Quran menghadirkan cahaya Allah dalam hati. Semoga dengan video ini Allah memberikan ketenangan di hati kita, melapangkan setiap urusan, menghapus kegelisahan, menguatkan kesabaran, dan menuntun langkah kita menuju jalan yang diridainya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam lindungannya, melimpahkan rahmat dan berkahnya, serta menjadikan hidup kita penuh cahaya iman. Amin ya Rabbal Alamin.